Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners, ketemu lagi di Morning Zone bersama saya Andri Susanto dan juga Om RH. Ya, apa kabar Mas? R dan H. Gak usah dipertegas lah. Enggak ya? ERHA ya namanya. Betul. Ah iya, ini wajah baru nih karena kita nggak pernah ketemu. Terima kasih udah Iya, diundang. tetapi dia ini emang spesialisasinya di otomotif. Oh, nggak juga. Oh, nggak juga ya? Nggak juga. Nggak juga Adalah ya? beberapa. Ada beberapa lah, termasuk juga Muslim ya. Ya, Luar biasa. Jadi apa aja lah. iya, jadi selain dia ustadz, dia juga suka ngedrift. Aduh, berat. Nggak ya? Om, ini kan banjir kemarin rame banget, ya kan? Terus kemudian Jakarta, Jabodetabek dikepung sama air lah ya. Air lah ya. Air dari mana itu ya? Air dari mana-mana, ya. Ya, yang jadi persoalan adalah sebenarnya kendaraan kita nih, gitu. Karena ini kan menjelang weekend ya. Banyak juga Okezoners yang pengen berlibur, pengen jalan-jalan gitu kan. Cuman khawatir dengan kondisi jalanan banjir. Tips amannya buat kendaraan apa sih? Tips kalau aman. banjir? Yang paling sih ya jangan maksa sih sebenarnya sih. Jangan maksa ya. Kalau misalkan genangan terlalu tinggi ya, Ya. ya nggak usah dilibas lah. Iya, Nggak usah dipaksakan lah. Karena kan bahaya juga kan. Dampaknya itu ya itu tadi kerusakan siapa tahu bisa mogok ya kan. Kerusakan pada mesin. Iya betul. Jadi kalau kira-kira nggak bisa dilewatin nih, ya udah sih. Mundur Nggak usah aja. diterabas. Iya. Balik kanan ya. Iyalah. Iya. Dan juga jangan akhirnya nekat juga gitu ya. Iya. Justru bahaya itu nekat-nekat kayak gitu. Karena berpikiran gini biasanya, oh mobil kan SUV nih, Iya. tinggi nih, Tinggi. clearance-nya gitu kan. Iya. Tapi gitu ketemu banjir tetap Ya kan aja. nggak tahu. Ya. Awal-awal mungkin nggak terlalu tinggi, ketika makin dalam makin tinggi kan. Iya Siapa yang tahu? makin terus makin tinggi Iya. tiba-tiba ya. Itu nggak ada yang tahu. Dan biasanya kerusakannya itu apa sih penyebab? Maksudnya apa sih yang biasanya disebabkan oleh banjir biasanya? Kerusakan mobil Ya di mesin sih biasanya. di mesin ya. Iya. Tuh. Dan itu kalau masuk ke dalam sih PR kali ya. Iya. Interior segala Interior macam juga basah. kan ya, Itu bau sih. bau. Iya. Bersihnya juga lumayan kan. Bersihnya juga Iya, lumayan, kayak benar-benar gitu sih. benar. Dan ya itu makanya hati-hati juga tuh, jangan sampai menerabas banjir. Nah tapi kalau udah kadung banjir, nah ini jadi persoalan juga nih. Kadung banjir. Nah, Ya, jadi mobil parkir di rumah, rumahnya kebanjiran. ya paling pertama sih ya tunggu kering dulu sih semuanya sih. Iya ya. Jangan tunggu sampai keringnya. ketika masih dalam keadaan basah hidupin mesin tuh jangan. Tunggu semuanya kering, pastiin dulu kering sih. Pastikan semuanya kering, Kering, gitu pastikan semuanya aman, baru kemudian menghidupkan Iya, mesin. Dan betul jangan sih. dipaksain juga untuk dinyalakan Jangan mesinnya. dipaksain, iya benar. Iya kan? Mm-mm. Nah yang gawat nih, kadang-kadang kita udah keburu panik. Nah Keburu pada panik. saat panik, baru airnya surut, langsung dinyalahin. Ya, Nah itu juga yang berbahaya ya. dihindari sih kayak gitu. Karena air ada kemungkinan menyerap Masih ada sisa-sisa air. di putaran ruang mesin ya. Iya, iya. Oke, dan ini juga harus antisipasi juga buat warga Jakarta nih ya. Artinya kalaupun misalnya udah ada tanda-tanda mau banjir, air udah mau datang gitu ya, segera pindahkan mobilnya kalau Iya. bisa. Kalau Ya. bisa. Kalau bisa ke daerah yang lebih tinggi. Yang lebih aman ya. Yang lebih aman gitu. Om, ini apa lagi yang lagi rame di Okezone? Di Okezone yang mungkin jelang lebaran gini, kan kita tahu juga ya, penjual mobil itu kan lagi tidak baik-baik saja lah. Iya, Dari tahun lalu kan turun. tahun ini Januari juga year to year-nya juga turun. Turun ya? Nah, biasanya Kemarin tuh yang acara apa? IMS pameran. Iya, itu dia katanya bagus. dia meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kalau yang turun itu tadi saya bilang itu di Januari penjualan mobil turun dibandingkan Januari tahun lalu, data Oke. Gaikindo. Nah, kemarin tuh pameran IMS dia naik sih dibanding pameran tahun sebelumnya. Ya kan kalau pameran biasanya juga ada promo kan, Oke. ada mobil-mobil baru, kayak gitu sih. Iya, itu sebenarnya lebih gelap mata ya orang-orang ya ngelihatnya ya. Kayak, wah ini bagus nih gitu, beli gitu. Seperti itu sih. Nah, biasanya kalau menjelang lebaran itu ya Justru lebih naik justru lagi. ada peningkatan. Oh. Biasanya sih kayak gitu sih. Iya, iya. Kan kalau keperluan mudik kan perlu mobil kan biasanya Iya. kan. Heeh. Kayak gitu. Dan otomatis tidak hanya mobil baru ya yang naik ya. Justru Iya. mobil bekas itu juga Nah, naik itu dia. ya. Karena kan kalau mobil baru kita beli mobil itu ada datanya. Ya. Nah, kalau mobil bekas itu kan datanya kan nggak tercatat. Oh, Nah, tapi seperti itu. Tapi showroom, biasanya showroom itu bekas itu- nggak ketahuan data ya? nah kalau data dari setiap showroom pasti punya data. Cuman data secara nasionalnya kan Nggak ada. tidak ada. Nah, biasanya itu
mobil bekas itu jauh lebih laku dibandingkan mobil baru, seperti itu sih. Perpindahannya juga lebih cepat. Perpindahannya lebih cepat. Tapi kenapa alasan orang beli mobil bekas sih sebenarnya? Ya karena dari harga sih. Lebih murah ya. Harga murah dapat mobil yang premium. Ya, kan kalau kita beli mobil baru, harga mahal. Begitu kita beli, besokannya udah turun 20 juta, 30 juta kan harga mobil baru itu kan. Iya. Nah kalau mobil bekas, lebih kompetitif lah. Harga lebih kompetitif ya. Bisa ada mobil bekas yang harganya naik gak sih? Mobil bekas harganya naik. Itu nanti mungkin kolektor ya, kolektor item ya itu ya. Tergantung ini ya, ada momen-momennya sih biasanya. Gitu. Tapi kalau di Lebaran ini harga mobil bekas naik berarti ya? Tergantung permintaan sih kok kayak gitu ya. Begitu banyaknya permintaan otomatis kan. Kayak gitu. Tapi sih biasanya sih. Mengulang dari tahun lalu gitu, ada nggak datanya kira-kira? Maksudnya apakah mobil ini bakal naik harganya? Mobil bekas? Biasanya sih kalau harga tuh kalau ini nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu signifikan. Tapi tergantung permintaan itu tadi sih. Kalau di bekas ya. Setahu saya sih gitu. Jadi kalau naik sih memang naik biasanya. Terus apa lagi kira-kira yang lagi rame selain itu? Otomotif yang lagi seru apa nih di Okezone? Ya itu pasti pameran kemarin banyak brand-brand baru sih. Brand-brand baru ya? Iya. Dan itu opsional ya? Artinya sekarang banyak mobil listrik katanya? Itu gimana? Banyak sekali. Kemarin ada baru banget Xpeng. Itu dari Cina. Baru buat launching di Indonesia. Terus yang katanya, saya kemarin lihat IG-nya Ridwan Hanif apa kalau nggak salah ya. Dia bilang katanya ada satu mobil yang kecil banget itu. Yang katanya ini bisa kalau dimodif nih bakal jadi lucu banget nih gitu. Itu brand apa? Brand Cina ya? Apa ya mereknya ya? Mungkin Vinfast kali. Vinfast, benar. Itu dari Vietnam. Itu dari Vietnam? Iya. Oke, jadi bener-bener banjir mobil listrik dong ya? Iya, lagi banyak emang mobil listrik sekarang. Di tahun 2025 ini? 2025. Oke. Dari tahun lalu sih sebenarnya sih. Oh gitu? Dari tahun lalu, tahun sekarang juga masih terus ada. Produsen mobil listrik baru juga banyak? Itu tadi saya bilang, Xpeng itu baru masuk ke Indonesia dari Cina. Tahun lalu itu ada banyak sih yang masuk sih. Yang dari Vietnam itu dari tahun lalu apa Vietnam baru? tahun lalu. Oh dari tahun lalu itu? Iya. Oh oke. Dan di IMS sendiri sekarang market pasar untuk mobil listrik seperti apa? Maksudnya di pameran atau di secara umum? Kalau di IMS-nya nggak tahu ya. Cuman kalau dari data itu sih, tren mobil listrik itu selalu naik sih. Selalu naik ya? Artinya orang udah percaya dengan baterai, dengan kualitas. Kalau harganya, kalau penjualannya naik ya berarti masyarakat jadi makin percaya sih. Tapi so far, dari sisi maintenance ya, memang lebih murah mobil listrik atau mobil secara konvensional? Logikanya aja sih ya, kan tenaganya baterai. Ya. Otomatis mesin itu nggak terlalu ribet dibandingkan ICE, mobil-mobil konvensional. Dari situ udah kelihatan sih. Bahwa mobil-mobil listrik ini jauh justru lebih murah. Lebih murah perawatannya. Iya. Plus juga ada relaksasi lagi. Iya, pajak gitu. Pajak ya. Iya. Maksudnya ada penurunan pajak ya. Ada insentif lah dari pemerintah. Ada insentif dari pemerintah gitu. Gitu. Jadi ini juga jadi pangsa atau market tersendiri nih mobil listrik nih. Ini menarik juga buat kita bahas mungkin nanti nih Om ya. Iya, nanti kapan-kapan boleh bahas lah. Kapan-kapan kita bahas dong, diundang lagi dong soal mobil listrik. Oke. Ya. Nah, Okezoners, ini obrol-obrolannya singkat dengan Om RH gitu ya. Karena di segmen kedua nanti kita juga akan ada kedatangan tamu ya Om ya. Siapa tuh? Direktur Operasional atau COO dari PT JBA Indonesia. JBA Indonesia. Pak Denny ya. Oh iya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Denny terkait soal lelang mobil. Oh gitu. Iya. Caranya mobil gitu. Apa yang dilelang gitu? Iya, rencananya sih gitu. Tapi rame nggak sih? Memang lelang mobil rame kan? Rame sih. Oh, dan emang lebih terpercaya biasanya sih kalau dari lelang itu. Oh gitu ya, dan lebih fair ya? Lebih fair. Artinya ini loh kondisinya gitu. Iya. Ya mau kondisi harga sekian ya sekian. Iya, ini bekas nabrak nih gitu. Nggak ada yang dibilang ini bagus nih, bagus gitu. Padahal ternyata itu bekas nabrak. Orang bekas banjir dibilang nggak banjir. Iya, itu benar. harus tahu sebenarnya. Tapi kalau ini kan, ini bekas banjir. Apa gitu. adanya lah. Apa adanya, iya dijual. Terserah deh gitu. Terserah. Iya kan, tapi ya harganya ya juga mengikuti kondisi gitu ya. Betul, ada harga ada barang lah. Ada harga ada barang, ya benar-benar. Oke Om RH, thank you banget ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke Zoners, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih bersama saya Andri di Morning Zone. Okezoners, sekarang sudah hadir Pak Denny Gunawan dari
COO ya Pak ya, PT JBA Indonesia. Ya. Nah ini ngomong-ngomong soal JBA nih, banyak juga Okezoners yang penasaran sebenarnya bagaimana sih cara untuk lelang, gitu kan, ikut lelang kendaraan, ya kan? Karena ternyata JBA ini tidak hanya mobil ya Pak ya, tapi juga motor juga ada ikut motor ya. juga. Nah itu kira-kira gimana Pak untuk proses ikut lelang? Karena banyak juga nih cerita dari Okezoners ya di media sosial kami nih yang bilang kalau misalnya sering banget terjadi aksi-aksi penipuan mengatasnamakan balai lelang Pak. Betul. Iya. Nah itu gimana proses untuk kita ikut lelang mendapatkan kendaraan yang kita inginkan gitu, baik itu motor ataupun mobil. Ya, thank you ya Pak Andri ya. Ya. Jadi kami di JBA itu hanya punya satu website ya. Jadi itu di www.jbaindonesia.co.id. Jadi buat teman-teman Okezoners yang minat untuk titip jual ataupun titip beli melalui JBA ya bisa menghampiri ke website kami gitu. Bisa ya itu ya, titip bisa. Jual atau titip ya, jadi ini titip beli juga bisa. Titip beli dan jual. Jadi ini cara baru untuk teman-teman bisa jual dan beli gitu. Iya. Jadi selama ini kan cuma taunya paling kalau beli lewat showroom. Showroom betul. Jual juga mungkin ke showroom. Iya. Ya kan? Nah, ini bisa langsung lewat balai lelang gitu. Jadi mungkin konteksnya kalau balai lelang mungkin dipikirnya hanya dapat kendaraan gitu ya dari perusahaan ataupun menjual yang beli hanya pedagang tapi sebenarnya siapapun bisa. Siapapun gitu. bisa. Berarti artinya perorangan ini bisa ya? Bisa, sangat bisa gitu. Oke. Karena memang kan dan dijamin keamanannya. Artinya mobilnya aman. Gitu. Aman dalam hal surat-suratnya, karena kami juga ada pemeriksaan gitu terhadap keabsahan dokumen. Betul. Karena biasanya gitu. gini Pak, kita biasanya ya kalau kita ngomongin lelang gitu ya, yang pertama itu biasanya dalam jumlah yang besar gitu. Artinya memang kendaraan-kendaraan operasional biasanya, baik itu operasional kendaraan, rental atau apapun gitu. Tapi ini bisa berarti untuk personal gitu. Misalnya saya punya mobil nih, saya pengen jual nih gitu, saya ke JBA gitu untuk jual bisa tuh ya? Bisa. Untuk jual juga sama gitu ya. Ada bisa caranya ya bisa kunjungin ke website kami gitu ya. Di situ ada tata caranya bagaimana menitip. Tapi yang jelas kalau misalnya teman-teman umumnya sebelum orang menitip biasanya orang melakukan transaksi beli dulu. Oke. Gitu. Karena kalau beli itu biasanya kan orang coba dulu dengan dengan harganya dia gitu ya. Jadi pada saat teman-teman mau titip jual lewat kami, itu dari tim kami biasanya melakukan inspeksi dulu nanti, gitu. Jadi dicek lagi dicek semuanya, dulu betul. Fisik kendaraan, surat-surat, engine-nya, interior, eksterior dan dokumennya, gitu. Dan itu nanti dari pihak balai lelang, pihak kami akan mengeluarkan harga rekomendasi. Gitu. Berarti kita nggak usah pusing mikirin harga ya? Betul. Tapi teman-teman nggak usah takut. Jadi waktu titip jual belum tentu harus ikut harga rekomendasi kami. Jadi penitip bisa memberikan harga dasar lelang sendiri gitu. Oh, misalnya nih contoh ya, ada satu mobil harganya 150 juta, misalnya rekomendasi dari JBA gitu ya. Betul. Tapi kemudian kalau saya pemiliknya, saya bilang bisa nggak 180? Oke aja berarti ya? Bisa. Tapi kami akan memberikan konsultasi lah ya. Artinya apakah harga itu masuk bisa akal, diserap oleh pasar atau tidak. Gitu. Dan kalau misalnya jangan-jangan nanti nggak ada yang nawar nih, gitu karena kemahalan ya? Ya benar. Bisa kan? Bisa. Bisa kayak gitu ya? Betul. Oh gitu. Gitu. Tentunya kan kita pengennya kan ketika titip bisa terjual cepat, tapi dengan harga yang optimal. Dengan harga yang bagus lah. Yang bagus, gitu. betul. Iya. Tapi memang kan kalau jual mobil ya, pengalaman saya jual mobil gitu. Saya taruh misalnya di website jual beli mobil nih. Betul. Ya kan? Ya memang banyak yang datang tuh pedagang. Betul. Kalau di platform benar. Ya. Gitu. Jadi otomatis harga pasti range-nya 10 juta pasti lebih rendah
dari apa yang kita taruh gitu. Misalnya saya naruh 150 juta, pasti dia nawar di bawah 140 gitu, pasti tuh. Betul, dan datangnya kan satu-satu. Betul. Ya. Dan itu repot sih sebenarnya. Dan apalagi makan waktu. Iya. Betul. Repot karena kan kita nggak setiap hari ada di rumah gitu. Yes. Banyak kan orang-orang rumah itu Ya. kayak istri, anak gitu kan nggak ngerti gitu. Betul. Urusan mobil. Betul. Tapi kalau dititipin ke balai lelang lebih aman berarti ya? Iya, pasti lebih aman. Oh. Gitu. Dan waktu dia lelang kan ini kita sekali lelang itu unitnya ratusan, Pak. Oh gitu. Iya. Dan itu ada hari-hari tertentu nggak sih? Ada. Jadi kebetulan di Jakarta kami punya 2 cabang. Yang satu di Jurumudi dan yang satu lagi di Tipar. Yang di Jurumudi kita lelang setiap hari Selasa. Dan di Tipar kita lelang di hari Kamis. Oh, jamnya? Gitu. Jamnya jam 1. Siang? Ya, jam 1 Nah siang. itu kalau misalnya mau kayak bukan ya? Maksudnya, ada open house dulu tapi. Oh, open house dulu. Nah itu gimana? Dari misalnya kita lelang hari Kamis di Tipar gitu ya. Ini Tipar Cakung? Tipar Cakung. Iya, iya. Nah dari hari Senin itu kita sudah mulai open house. Oh, Jadi gitu. sampai dengan hari H itu sampai dengan jam 10 menit sebelum mulai itu open house baru di close. Jadi sebelum beli gitu ya, teman-teman bisa cek dulu mobilnya. Gitu. Bisa dinyalain nggak sih kalau? Bisa dinyalain. Oh, nyalain kalau bisa. kecuali kalau ada keterangan memang unit mogok ya, Pak. Oh, artinya memang kondisinya Kondisinya memang tidak bisa dinyalakan. Tidak bisa dinyalakan. Ya, betul. Ya. Oh, gitu. Ya. Bisa dinyalain, cuman memang tidak bisa buat test drive. Oh iya, nggak usah muter-muter ya. Betul. Ya, cuma nyala doang. Betul. Oh, oke. Dan itu bukan open house sih, sebenarnya kita nyebutnya open car kali ya. Ya, benar. Buka mobil. Kalau open house kan ngeliat rumah ya. Betul. Ini ngeliat mobil nih. Open car nih. Kita, berarti ada berapa banyak? Ada ratusan misalnya gitu dalam satu gudang. Ada ratusan, benar. Itu kita bisa cek satu-satu. Betul. Itu jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau di hari H, ya. Itu kita start dari jam 9 pagi sampai tadi jam 1. Jam 1 itu kurang udah close? 10 ya, close. Karena jam 1 pas kita akan mulai lelang. Bisa tenggo gitu nggak sih? Maksudnya tenggo tuh, saya mau datang lelang nih misalnya hari Kamis nih, gitu. Langsung nih, jalan aja gitu, jam 9 pagi bisa, gitu. Bisa. Tanpa perlu isi form, segala macam. Jadi gini, biasanya kan pada saat nanti kalau mau ikut lelang, memang ada deposit uang. Deposit? Iya, tergantung misalnya kalau misalnya memang minatnya cuma beli satu gitu ya. Iya. Satu untuk unit mobil itu depositnya 5 juta. Kalau untuk motor itu depositnya 1 juta. Gitu. Nah, motor itu kita lelang setiap hari Rabu. Motor Rabu? Motor Rabu. Rabu di Jurumudi, kemudian hari Jumat itu di Tipar. Kalau Tipar kan Cakung. Jurumudi ini di mana? Jurumudi ini di Jakarta Barat. Kalau kita yang biasanya teman-teman kenalnya Rawalele malah namanya. Rawalele. Gitu, dekat bandara. Oh, dekat bandara tuh ya? Dekat bandara. Oke. Gitu. Di situ berarti? Ya. Kita punya lahan di situ sangat besar ya, 4,3 hektar. Jadi selain ada mobil, motor, truk, alat berat juga ada. Buset. Gitu. Alat beratnya apa? Beko gitu? Iya. Oh iya. Excavator. Truk gitu? Iya. Gitu. Banyak ya? Semua ada, ya. Semua ada ya? Iya. Tapi laku tuh ya? Dilelang Pak ya? Laku. Siapa yang mau beli beko di sini? Boleh tuh, buat nguruk kali itu, ya kan, daripada kena banjir. Nah, Pak, itu tapi dalam range waktu yang sangat pendek ya sebenarnya ya, dari jam 9 sampai jam. Tapi kan ada hari-hari sebelumnya, boleh juga. Boleh datang dong. Ya, datang aja karena kan. dari H-3 itu kita sudah buka sebenarnya. Berarti kita udah bisa ngetekin unit. Ya. Oh, ini saya pengen yang ini nih motornya atau ini mobilnya nih gitu. Kalau ngetek memang nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, cuman kalau misalnya lihat di website kami, kalau yang suka nge-like gitu ya, ya boleh-boleh aja. Boleh aja. Ya. Oh, tapi paling nggak kita udah tahu nih, oh ini ada nomor polisi yang ini nih. Ya, mereka biasanya catetin dulu, mereka udah ngincer ya. Oke. Jadi nanti di hari pas lelangnya itu, mereka kan sudah tahu mereka mau ngebit mobil yang mana aja. Bisa gitu. online nggak sih ngebitnya? Bisa online, bisa lewat aplikasi. Oh bisa. Jadi enak ya. Jadi ngecek doang. Harus ke sana gitu. Ya, ngecek doang. Ya, tapi memang gini, kami saat ini memang satu-satunya balai lelang yang menerapkan lelang offline dan online. Oke. Jadi yang offline itu memang kan orang kalau mau tahu lelang datang ya masih bisa lihat vibes-nya kayak gini nih lelang nih.
Iya. Masih Penasaran sih pakai kita apa? Masih pakai ada nomor NIL itu mereka harus naik ke atas angkat. sini. Ya, Oh, gitu. iya, iya. Kayak di film-film. Iya, kayak di film-film Ya. benar. Tapi itu kan biasanya karya lukisan gitu ya. Ini juga pencurian lukisan gitu kan, lelang-lelang gitu ya filmnya. ya. Film-film James Ini juga Bond. mobilnya juga sama, ada Sama ya? mobil yang nyeni kan? Ya. Oh iya, benar. Iya, ada mobil bekas dan kita juga ada bekas mobil. Bekas mobil berarti udah nggak berbentuk mobil. Iya, dulunya pernah jadi mobil ya. Gitu. Ya, sekarang udah enggak gitu. Tapi itu kita lelangin juga. Oh iya. Iya. Itu buat ngambil ini ya, kalau istilah di otomotif kampakan gitu ya. Artinya Enggak, nanti dia akan jadi itu dicop-cop untuk ya, dipotong-potong ada spare yang part-nya. mereka beli buat mereka rebuild, ada juga memang gitu. mereka beli mungkin buat di tadi yang Iya, tadi Bapak dicop-cop bilang. itu ya, untuk ngambil spare part-nya ya gitu. Bisa jadi. Oh. Gitu. Ini nih repot nih kan, lecet gitu, deket dashboard gitu. Ya lecet deket dashboard mah udah kesini Pak ya. Berarti mesin udah nggak ada itu. Iya, bahaya juga. Jadi intinya semua bisa dilelang. Semua tuh bisa dilelang ya? Ya, yang penting tidak terkena kasus ya, kasus pidana gitu. Makanya kita cek. Jangan sampai yang kita lelang. Bekas kecelakaan gitu Pak ya? Maksudnya? Bekas kecelakaan pasti banyak. Banyak ya? Cuman kan rata-rata kan kalau di Indonesia ya jalanan kan nggak mungkin udah dipakai kan nggak mungkin mulus ya Pak. Pasti pernah tabrak sini sono. Iya, enggak maksudnya Tapi yang kecelakaan berat gitu banyak. Yang Kita juga dapat balik gitu, kendaraan juga dari partner kita dari asuransi. Oh gitu. Dari perusahaan asuransi, mereka yang kebetulan ada kendaraan total loss accident. Oh ya gitu kan? ya, langsung dikasih ya. Jadi mereka titip jualnya lewat balai lelang juga. Ya itu yang mungkin untuk dicop-cop tadi itu ya. Iya, bisa dicop, bisa di-rebuild. Bisa di-rebuild. Betul. Oh. Pak, ini mau nanya lagi. Jadi sebenarnya prosesnya adalah kita bisa daftar dulu online atau kita datang ke open house nih. Saya mau mastiin lagi nih ya, open house di Tipar atau yang tadi Rawalele tadi, ya kan? Nah terus kemudian dari sana kita ngelihat unit atau kita bisa ngelihat online dulu unitnya, baru kemudian kita catatin mana yang kita mau, kayak gitu, ya kan? Terus kemudian kita submit uang nih. Ya kan, untuk DP, deposit, mobil 5 juta, motor 1 juta. Nah itu sudah ada rekening khusus nih, karena banyak yang sama itu rekening khusus juga ada atas nama JBA. Atas nama JBA ya, saya bukan atas nama yang lain nih ya. Bukan. Nah ini nih kadang-kadang. Jadi jangan sampai transfer ke nama perorangan. Nah itu harus ke modus PT penipuan JBA sekarang Indonesia. kan macam-macam tuh. Bener. Jadi harus ke PT JBA dan itu dikonfirmasi melalui website atau apa Pak? Maksudnya setelah kita transfer, kita konfirmasinya melalui website? Ada konfirmasi tertulis yang nanti mereka dapat. Oh gitu, itu bisa langsung ke kantor atau bisa online? Itu udah bayarnya. Kan ada aplikasinya? Di aplikasinya ya. Gitu. Jadi model kayak e-commerce lah ya gitu. Betul. Ya, ngasih DP dulu ya. Nah kalau misalnya mau lihat unitnya, nggak harus langsung datang sebenarnya. Karena di website kami itu semua unit yang dilelang itu pasti kita sudah punya standar dari bagaimana misalnya tampak depan, tampak belakang, samping, kemudian interiornya gitu. Seingat saya kan tuh ada grade-nya tuh. Ada grade-nya ya? Ada. Iya kan? Yang tadi jadi kan kalau yang bagus dicek kan banget, interior, eksterior mesin. Iya. Grading juga ada dari A sampai F. Sampai F? Iya. Oh gitu. Kalau A itu yang lebih kayak mobil baru, F itu yang bener-bener udah nggak berbentuk mobil, bekas mobil. Ya, bekas mobil pasti F. Pasti F. Ya, mogok lah dia. Iya. Iya, setahu ada gradingnya tuh. Betul. Jadi A sampai F ya? Sampai kita juga mention kalau misalnya mobil ini bekas laka gitu ya, kecelakaan, ataupun bekas banjir. Oh jadi no tipu-tipu deh. Jadi ya kan? Jadi apa adanya memang bener, jual mobil. Bisa lihat, ya betul. Iya kan? Ya. Justru kan itu yang lebih baik kan. Jadi karena kita jaga reputasi juga kan. Betul, konsumen kan juga akhirnya kan tahu gitu. Oh ini bekas kecelakaan, ini bekas banjir gitu. Ya wajar harganya lebih murah misalnya gitu. Dan kita ingin sebenarnya konsumen itu bisa trust lewat informasi yang kami tayangkan di website. Oh, dengan grading tadi ya? Ya sebenarnya nanti nggak perlu datang pun. Ya cukup lihat website, keterangan itu ada semua. Udah jelas gitu ya. Ini grade A, grade B, grade A, C, grade A, grade B, grade C gitu. Foto Noka, Nosin itu juga ada. Nomor rangka, nomor mesin, iya. Pak, jadi nih tadi kan setelah itu ya udah ngecek segala macam, kita lihat grade-nya. Nah, terus kemudian pada saat hari H kita mau bidding nih, itu ada kelipatan biddingnya atau nggak sih? Ada. Ada ya? Ada mobil kelipatan 500.000. Kelipatan 500.000. Iya. Itu pernah ada
momen-momen seru nggak sih ketika bidding? Maksudnya sengit banget gitu sampai nggak kelar-kelar ada. gitu. Justru pernah makanya, ngalamin ya? Ya, makanya kan kita apalagi kan ada offline dan online gitu ya. Jadi ngebid yang dari floor sama yang dari online tuh kan ya, kita tahu ada range-nya tuh, ada jedanya gitu ya. Nah, buat teman-teman partner kami yang sudah biasa titip gitu ya, apalagi yang dari perorangan, itu biasanya mereka kasih juga buka dengan harga yang lumayan sangat menarik gitu. Jadi katakanlah misalnya kalau Avanza 100 juta nih, ya kan, mereka bisa put harganya itu bisa 50, 60, 70 gitu. Ya. Biar itu terus bidding gitu. Biasanya sih karena bidder kami banyak gitu ya. Biasanya bisa bouncing lagi ke harga normal, iya. Tapi itu yang membuat menarik kan. Iya. Nah, itu sensasinya sih ya. Kadang-kadang itu ada kebanggaan sendiri loh. Orang menang bidding dengan harga yang murah tuh ada kebanggaan. Bener, makanya kenapa kami mempertahankan yang offline tadi, karena sebenarnya kan lelang itu kan juga harus ada ikut main emosionalnya ya. Iya. Ya kan. Nah itu yang bedanya dengan kalau hanya online. Online itu kan hanya lewat handphone, aplikasi. Itu kan ya udah cuman tahu harganya segini, tapi serunya nggak ada gitu, karena cuman klik doang gitu. Tapi pernah ada yang sampai harganya naik berkali-kali lipat gitu? Iya, ada. Mobil apa? Mobil apa motor? Biasanya mobil-mobil yang grade-nya bagus. Karena itu ada juga end user yang ikutan beli di tempat kami gitu. Berarti bukan pedagang nih maksudnya? Bukan, end user ya, memang pengguna. Bener, mereka berani bid kan harganya lebih bagus. Bahkan beberapa kali harganya terjualnya bisa lebih bagus daripada harga showroom. Ini pengakuan dari teman-teman showroom ya, gitu. Berarti potensi itu ada kan? Ada. Itu yang harus dicatat itu. Betul. Buat orang-orang atau occasioners yang mau jual mobil ya, daripada buat bingung yang jual mobilnya masih bagus ya, apalagi yang kilometernya masih rendah. Ya, itu mungkin balai lelang itu harus jadi salah satu opsi. Iya. Dan itu kalau di balai lelang berarti mobil harus ditinggal di situ? Iya, ditinggal. Tapi aman. Kita ada security 24 jam. Kita juga ada CCTV-nya juga kami awasi juga gitu dari kantor pusat kita juga gitu. Nah, untuk ini biasanya ya kan kalau saya misalnya mau jual mobil nih, Pak Den. Dari JBA sendiri itu ada kompensasi persentase berapa nggak sih setelah misalnya mobilnya laku gitu? Untuk fee ya? Fee. Kalau buat penitip perorangan ya fee-nya juga cukup menarik gitu. Iya. Ya. Itu mesti dicobain tuh. Ya. Kayaknya langsung konsultasi langsung ya? Boleh. Kita nggak spill nih berapa persennya ya. Nanti bisa langsung cek ke websitenya kami gitu ya. Langsung cek ke websitenya supaya ketahuan berapa persentasenya. Tapi yang pasti harganya kompetitif ya atau persentasenya kompetitif ya? Kompetitif. Wah, ini luar biasa nih. Gitu. Nah, sama terakhir nih pertanyaan Pak Den. Ini menjelang Lebaran, ya kan? Nah, tuh biasanya momen-momen Lebaran tuh momen-momen orang ganti mobil. Ya kan, momen orang untuk pengen mudik dengan mobil yang baru gitu. Itu imbasnya ada nggak sih ke bisnis lelang? Ada ya. Dan apalagi itu setiap tahun selalu signifikan ya? Iya, betul. Iya. Jadi biasanya 2 bulan sampai dengan 1 minggu sebelum Lebaran itu ya baik yang beli maupun yang jual ya bisa manfaatin momen itu. Jadi kalau tadi Bapak Pandri bilang mau tukar mobil baru, nah mobil bekasnya kemana nih? Ya kan, nah itu bisa dijual juga melalui balai lelang gitu. Karena apa? Harganya lagi bagus-bagusnya. Harga lagi tinggi tuh ketika. Lagi tinggi karena memang demand kan orang yang nyari juga lagi banyak gitu. Menarik nih berarti nih, ya kan? Kita mau ganti mobil. Tapi memang industri otomotif sendiri, Pak. Beberapa waktu terakhir ya, kemarin kan sempat ada pameran segala macam. Kita dapat record di Okezone katanya penjualan mobil lagi naik banget ini. Itu bener ya memang ya? Maksudnya pasarnya itu memang lagi bergeliat naik lagi ya? Atau kalau mobil baru mungkin kami ngelihatnya sih mungkin stagnan ya. Tetap stagnan. Ya, stagnan ya kalau mobil baru ya. Tapi kalau mobil bekas kami lihat ada kecenderungan untuk naik. Gitu. Iya, karena orang sekarang lebih banyak memikirkan untuk dapat saving money ya, dan mengambil mobil-mobil yang bekas dengan kondisi yang baik. Betul. Itu pertimbangannya ya berarti ya. Pak, ada yang mungkin ingin disampaikan nggak kira-kira untuk Okezoners gitu? Apa kira-kira yang harus
dilakukan sekarang nih, kalau misalnya emang pengen tertarik ternyata gitu, buka websitenya kah, download aplikasinya kah, atau apa nih? Silakan. Oke. Jadi buat teman-teman Okezoners yang tertarik mau coba titip atau beli gitu ya, titip jual atau beli melalui cara yang baru lewat lelang kami gitu ya, bisa kunjungin website JBA gitu ya di www.jba.indonesia.co.id. Ya. Dan hanya satu itu aja websitenya ya gitu. Jadi jangan nggak sampai kejebak ya. Nggak ada yang lain ya. Betul. Iya, dan harus hati-hati Okezoners karena yang asli ini ada di sini. Iya. Jadi jangan sampai terkena scam atau penipuan. Tetap waspada, tetap lakukan cross check dan pastikan websitenya itu resmi ya, Pak Den ya. Betul. Oke, Okezoners, demikian Morning Zone untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Tetap di Morning Zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, terima kasih ya. Thank you. Wah,